Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, segala sesuatu digenapi sesuai dengan Alkitab. Tercatat bahwa segala sesuatu di dunia ini digenapi, seperti yang dinubuatkan Tuhan dalam Alkitab. Dalam catatan kitab Daniel dan Wahyu, ditemukan sejarah dari zaman Babel ketika Nabi Daniel masih hidup, sampai ke Media Persia, Yunani, Roma, dan bahkan kepausan. Apa yang terjadi dalam sejarah, terjadi menurut perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kerajaan akan dibagi menjadi 10 kerajaan, itu terjadi. Dan apa yang telah dikatakan Tuhan, tentang kepala macan tutul yang melambangkan Yunani? Tuhan berkata, binatang itu berkepala 4. Demikianlah Yunani dibagi menjadi 4 kerajaan di bawah 4 jenderal, setelah kematian Alexander Agung. Ketika kita melihat sejarah ini, apa yang bisa kita pahami tentang semua hal di dunia ini? Bukankah semua itu adalah sebuah bukti yang melaluinya kita bisa meyakini bahwa segalanya terjadi sesuai dengan Alkitab? Menurut kitab Ayub, pada manakah Tuhan telah menggantungkan bumi ini? Telah tertulis bahwa bumi tergantung pada kehampaan. Tuhan memberitahu kita hal ini melalui Alkitab jauh sebelum manusia menemukan gravitasi. Oleh karena itu, ketika kita melihat semua hal ini, kita bisa memastikan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi sesuai dengan Alkitab. Bukankah ini yang membuat masa depan kita begitu cerah? Masa depan kita penuh dengan harapan. Dengan yakin kita bisa berkata, masa depan kita layak untuk diharapkan. Itu karena semuanya akan digenapi menurut Alkitab. Saat semuanya digenapi, di manakah kita akan ada di masa depan menurut Alkitab? Kita semua akan ada di kerajaan sorga, bukan? Kita semua akan menikmati waktu yang mulia, dan hidup bahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir, hanya apa yang telah dicatat dalam kitab Daniel dan Wahyu saja telah digenapi. Tidak ada hal lain yang akan digenapi menurut Alkitab. Mari kita pastikan bahwa segalanya terjadi sekarang sesuai dengan Alkitab melalui 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 kita baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dalam ayat 3 dan 4, dinyatakan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci. Dia sudah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab tentang kehidupannya. Bagaimana dengan pengorbanannya di salib? Kristus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukankah itu juga tertulis dalam Alkitab? Semuanya sudah ditulis dan dinubuatkan di dalam Alkitab, bukan? Makanya, apakah kita boleh menambahkan satu kata atau kalimat pada Alkitab, atau mengurangi sesuatu darinya? Kita tidak boleh mengubah apapun dalam Alkitab. Melalui hal-hal tersebut, kita bisa memahami sekali lagi, bahwa semuanya berjalan sesuai dengan Alkitab, seperti yang saya sebutkan dalam judul khotbah hari ini. Baru-baru ini, angin topan menghantam kita pada musim panas ini, dan menyebabkan banyak kerusakan di Korea. Sebelumnya, hujan deras turun, dan menyebabkan banyak kerusakan di wilayah metropolitan dan wilayah tengah.
Di antara kerusakan akibat hujan deras, ada kecelakaan yang bahkan merenggut nyawa orang di Pohang. Banyak pantai yang indah dan bangunan bertingkat terletak di sana. Karena pemandangannya indah dan bisa langsung melihat laut, banyak orang membeli apartemen di sana. Namun, setiap kali angin topan melewati Korea, ia selalu melewati daerah itu, maka penduduknya merasa resah. Orang-orang membangun villa di pegunungan atau di daerah dekat pantai, untuk menikmati pemandangan yang indah, dan untuk menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Tetapi melihat semua peristiwa yang menakutkan dan mengancam manusia, seperti kebakaran hutan atau angin topan yang menghantam pantai, banyak orang berkata, memang tempat berpemandangan indah itu bagus, tetapi tempat terbaik adalah tempat yang aman. Saya dan Anda sekalian sudah ada di tempat teraman di dunia, mengikuti tuntunan Alkitab dari Tuhan, bukan? Menurut Yeremia pasal 4 ayat 5, di manakah tempat yang teraman di dunia? Tuhan terus menyatakan kepada seluruh umat manusia, bahwa mereka harus segera melarikan diri ke Sion, tempat kediaman yang aman. Kita harus selalu mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan Elohim, yang telah memilih kita sebelum bumi diciptakan, dan membawa kita ke tempat yang aman. Pada hari-hari terakhir, bencana iklim bukan satu-satunya bencana yang perlu dikhawatirkan. Tuhan telah berkata, bahwa pada akhir zaman, seluruh dunia akan dihakimi dengan api, dan bahwa pada saat itu kita harus tinggal di tempat yang paling aman. Mari kita baca firman-Nya dalam 2 Petrus pasal 3. Karena segala sesuatu di dunia ini terjadi menurut petunjuk Tuhan, maka kita harus selalu mengikuti petunjuk-Nya. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dalam ayat ini, kita bisa melihat penghakiman Tuhan pada zaman Nuh. Tuhan membinasakan dunia pada waktu itu dengan air, dan menghakimi orang-orang jahat. Pada akhir zaman, Tuhan akan menghakimi dunia dengan api. Kehendak Tuhan yang begitu tegas dicatat dalam Alkitab. Segala sesuatu di dunia ini telah digenapi menurut Alkitab. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan bagian yang satu ini untuk digenapi. Semua catatan Alkitab dituliskan oleh apa? Alkitab sudah dituliskan nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Oleh karena itu, segala sesuatu terjadi seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ini adalah catatan sejarah yang akurat. Tidak ada manusia yang bisa mengubahnya seenaknya. Jadi, ketika kita melihat berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita perlu menyadari bahwa zaman kita sekarang sudah sampai titik mana. Sekarang, ahli iklim dan meteorologi berkata, manusia tidak bisa lagi mengendalikan kenaikan suhu bumi. Kita telah melampaui titik tanpa harapan. Mereka sangat sering menggunakan ungkapan ini. Bukankah itu berarti umat manusia berada dalam bahaya besar? Setiap kali ada bahaya seperti itu, Tuhan membunyikan alam. Larilah ke Sion dengan cepat. Jangan tunda. Masih banyak orang di dunia belum tahu tentang Sion, jadi beritahukanlah kepada mereka tentang Sion, agar mereka semua bisa kembali ke Sion dengan cepat. Bencana iklim dan perang yang terjadi di muka bumi ini memang merupakan masalah besar, tetapi penderitaan di neraka untuk selama-lamanya adalah yang terbesar dari semua bencana.
Itulah sebabnya Tuhan menyuruh umat manusia untuk segera kembali ke Sion, tempat kediamannya. Mari kita baca lagi. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, telah dilakukan dan digenapi, tepat seperti yang tertulis. Ada kerajaan seperti Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Kemudian, kepausan muncul. Sepanjang sejarah dunia, baik sebelum Masehi atau sesudah Masehi, kerajaan didirikan dan dihancurkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan juga menubuatkan kehancuran Israel, dan juga menubuatkan pemulihan Israel melalui perumpamaan tentang pohon ara. Nubuat ini juga digenapi. Ini bukan sesuatu yang bisa disimpulkan orang-orang di dunia dengan menggunakan akal sehat. Selain Israel, apakah ada bangsa yang pernah memulihkan negaranya setelah 1900 tahun? Peristiwa seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah. Namun, karena hal itu tertulis di dalam Alkitab, Tuhan mewujudkannya seperti yang tertulis. Bagaimana mungkin? Siapa yang memimpin zaman dan sejarah? Itu dimungkinkan karena Tuhanlah yang membimbing dan memimpin semua ini. Tanah ini milik kami 1000 tahun yang lalu, jadi tolong kembalikan kepada kami. Menurut pikiran manusia, hal ini tidak masuk akal. Tetapi Israel yang telah kehilangan kedaulatannya pada tahun 70 Masehi, mendapatkan kembali kedaulatannya pada tahun 1948. Segala sesuatu digenapi dan menjadi kenyataan, seperti yang dicatatkan Tuhan dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap rendah semua nubuat Alkitab. Pasti akan terpenuhi apa adanya. Mari kita beralih ke Zefanya pasal 1. Zefanya pasal 1 ayat 14 kita baca. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Tuhan tidak menulis kata-kata ini di dalam Alkitab, untuk menakut-nakuti orang, bahwa akan ada hari yang begitu mengerikan. Bukankah Tuhan memberikan kata-kata ini, karena hal ini pasti akan terjadi di kehidupan nyata? Mari kita baca pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Hal ini akan terjadi, karena mereka sudah menghina dan mencela umat Tuhan Maha Kuasa. Mari kita buka pasal 3. Pasal 3 ayat 8. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi.
Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Catatan Alkitab tidak hanya tentang kemerdekaan Israel, atau tentang kerajaan Babel. Itu bukan hanya tentang nubuat tentang kerajaan Media Persia, Yunani, Roma, dan Kepausan. Tetapi juga ada catatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di seluruh dunia. Tuhan sudah mencatat semuanya di dalam Alkitab melalui para nabi. Tuhan berkata, akan tiba suatu hari ketika banyak orang akan dibebani dengan kecemasan hidup. Kelaparan akan menimpa bumi. Gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat. Perang akan pecah di berbagai tempat. Bukan hanya itu saja. Seperti yang kita ketahui, ada sangat banyak negara, di mana dua atau lebih suku membentuk satu negara. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Orang-orang akan menikmati pesta pora dan kemabukan, untuk sengaja melupakan situasi mereka. Iman manusia terhadap Tuhan akan terbebani dengan kecemasan hidup. Namun, pada saat seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh umat sorgawi? Tuhan berkata bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar. Tuhan telah memberitahu kita, melalui Alkitab, tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi seluruh dunia. Jika kita tidak berjaga-jaga, apa yang akan terjadi dengan iman kita? Iman kita akan menjadi kabur dan syarat oleh hal-hal duniawi. Akankah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, jika aku tidak ikut hari Sabat sekali? Aku telah merayakan Paskah setiap tahun. Akankah sesuatu terjadi jika aku tidak merayakannya tahun ini? Iman kita akan dingin seperti ini. Kita tidak boleh mati rasa karena hal-hal duniawi. Bumi ini hanyalah tempat tinggal sementara. Karena kerajaan sorga adalah tempat kita akan hidup untuk selama-lamanya, kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita memasuki kerajaan Tuhan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersemangat, penuh ketekunan, dan berlari menuju kerajaan sorga sampai akhir. Dalam nubuat Zefanya, Tuhan berkata, seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Memang, segala hal di dunia terjadi sesuai dengan Alkitab. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 9. Pasal 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Yesus berkata, bahwa akan tiba waktu ketika kita mendengar tentang peperangan dan pemberontakan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Virus corona juga salah satu penyakit sampar. Dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yesus memberikan peringatan kepada kita, supaya kita bisa berhati-hati hal demikian. Ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan bagaimana? Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Di sini tertulis, hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Artinya, kita bisa kehilangan iman terhadap Tuhan oleh hal-hal duniawi. Akankah sesuatu terjadi jika aku tidak ikut kebaktian sekali? Dengan pemikiran seperti itu, hati kita akan syarat dan harapan kita akan surga menjadi redup. Akibatnya, kita semakin menjauh dari kerajaan sorga.
supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Seperti suatu jerat. Apakah firman ini berarti hari itu mungkin akan jatuh atau mungkin tidak jatuh? Artinya hari itu pasti akan jatuh. Bukan seorang manusia seperti kita yang menulis tentang hari itu, melainkan Tuhan. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berarti, seluruh dunia. Yesus berkata, bahwa itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Akankah menimpa hanya beberapa orang? Bencana ini tidak hanya akan menimpa bangsa Israel dan Korea, tapi semua manusia di atas bumi. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita semua harus saling berbagi kata-kata yang penuh dengan iman, yang membangun orang lain, dan yang bisa mendorong dan menyemangati untuk masuk ke sorga. Jika kita terus terikat pada hal-hal jasmani, standar kita untuk apa yang kita anggap berharga, pasti terbentuk ke arah itu. Nilai kita terletak pada kerajaan sorga. Kita harus berusaha untuk menjaga hati kita terhadap nilai kerajaan Tuhan, dan untuk melindungi iman kita, agar jangan menjadi lemah dan terbebani. Makanya Tuhan berkata, bahwa Dia akan memberitahu kita, sebelum semua hal ini digenapi. Mari kita buka Markus pasal 13. Ayat 23 kita baca. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu melakukan apa? Mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kata-kata yang tertulis dalam Lukas pasal 21, atau dalam kitab Zefanya dan 2 Petrus yang telah kita baca, semuanya adalah firman Tuhan yang diucapkan kepada kita sebelumnya. Ayat 18. Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Karena hal-hal yang menakjubkan seperti itu, pasti akan datang ke muka bumi, kita semua harus berjaga-jaga, dan memandang kepada Tuhan dan kerajaan sorga. Kita harus mengetahui, ke arah manakah kita harus taruh tujuan kita, dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus memiliki iman terhadap nama baru, yaitu Bapa An Sang Hong, dan juga terhadap Tuhan Ibu Yerusalem baru. Selain itu, kita tidak boleh kehilangan iman kita terhadap perjanjian baru. Tuhan berjanji bahwa jika kita tetap ada dalam perjanjian baru, Dia pasti akan memberikan kerajaan sorga sebagai warisannya kepada kita. Mari kita lihat janjinya melalui Ibrani pasal 9 ayat 15. Ibrani pasal 9 ayat 15 kita baca. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima apa? Menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal yang dijanjikan akan diberikan melalui perjanjian baru kepada orang yang telah dipanggil. Jadi, hati kita tidak boleh syarat oleh hal-hal duniawi dan tidak boleh berpaling dari perjanjian baru. Sebaliknya, kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh melupakan kepentingan hari Sabat, dan harus selalu mengingat kasih karunia yang diberikan nama baru Kristus An Sang Hong, dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru. Kita harus tetap terjaga dan berhati-hati, agar jangan tertidur secara rohani. Dalam perumpamaan tentang 10 gadis, ada 5 gadis yang terjaga dan 5 yang sedang tidur.
5 gadis bodoh itu tidak menyiapkan minyak, karena terlalu sibuk untuk tidur. Kita perlu minyak, yaitu iman. Kita perlu berhati-hati, agar hati kita dan iman kita tidak syarat oleh hal-hal duniawi. Rumah sorgawi kita yang abadi sedang menunggu kita. Pada hari kita kembali ke rumah sorgawi kita, kita tidak boleh berada dalam posisi di mana kita tidak bisa masuk. Kita semua harus masuk ke sorga, bergandengan tangan dengan Bapa dan Ibu sorgawi. Di antara hal-hal yang terjadi sesuai dengan Alkitab, apa yang akan terjadi pada kita di zaman ini? Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 1 untuk mengetahui catatan Alkitab tentang hal ini. Berkat apakah yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang mempercayai nama baru dan Ibu sorgawi Yerusalem baru, ada di dalam perjanjian baru, dan memuji dan memuliakan Tuhan di Sion? Pasal 22 ayat 1 kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, semua ini dicatat dalam Alkitab. Semua kata yang tertulis di dalam Alkitab harus digenapi. Dalam Injil Markus pasal 13, Yesus berkata, "Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu, bukan?" Tuhan telah memberitahu kita tentang bencana dan penghakiman terakhirnya, tetapi juga Dia telah memberitahu kita tentang kemuliaan yang akan kita nikmati ketika kita masuk ke sorga. Hal-hal ini pasti akan menjadi kenyataan dan terpenuhi. Jadi, saya yakin, ini cukup bagi kita untuk berharapan masa depan. Agar tidak seorang pun dari kita gagal mengambil bagian dalam kemuliaan itu, iman kita harus bertambah teguh setiap hari. Jika hati kita mulai syarat sekali, 2 kali, atau bahkan 10 kali, nanti kita mungkin menghadapi situasi putus asa. Kita tidak bisa menyadari betapa berharganya menaati perjanjian baru, atau betapa berharganya beriman terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita, dan terus beritahu agar, berjaga-jagalah dan sadarlah. Mari kita berjaga-jaga dan kuasai diri, agar tidak melupakan bahwa dunia akan menjadi sesuai dengan Alkitab. Mari kita ingat bahwa masa depan kita akan digenapi sesuai dengan Alkitab. Saya berharap semua anggota keluarga sorgawi akan berusaha untuk memberitakan Injil bersama di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.